Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Program Pendidikan Akuntansi kelas AK 201 yang beranggotakan Bella Sastika, Ervi Nurmubdini, Grace Cynthia Rumpa, Indi Rahmawati, Ita Mufidah, Slovenia Novitasari, Widya Nurul, dan Yeni Karmila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk melengkapi ujian akhir semester pendidikan Pancasila dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Mencegah Sikap Intoleransi dalam Berbangsa dan Bernegara. Latar belakang. Globalisasi memiliki arus perkembangan yang pesat. Dalam menghadapi adanya arus globalisasi, Pancasila yang digunakan sebagai dasar suatu negara memiliki keurgensian yang besar. Sifat keterbukaan Pancasila dapat digunakan sebagai pengawal, keurgensian, dan pemandu dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak menentu melalui tafsir-tafsir barunya. Arus demokrasi, hak asasi manusia, neokonservatisme, neoliberalisme, serta arus globalisasi telah merubah cara pandang dan cara berpikir masyarakat. Masa reformasi saat ini, masyarakat sangat membutuhkan pengimplementasian nilai-nilai luhur negara Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, yang tentunya selaras dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Dengan berubahnya cara pikir dan cara pandang masyarakat Indonesia dapat menyisihkan nilai-nilai Pancasila dan memunculkan idealisme baru dan nilai baru yang tidak sesuai dengan kepribadian serta perilaku masyarakat Indonesia. Permasalahan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat adanya kenaikan kasus intoleransi di Indonesia setiap tahunnya. Peningkatan kasus intoleransi mengkhawatirkan kebinekaan Indonesia. Kasus intoleransi termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi dalam beberapa bentuk. Pelanggaran itu antara lain melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan. Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bhinneka dan Inklusif atau biasa disingkat AUI mengungkapkan 3 faktor yang memicu intoleransi di Indonesia. 3 hal ini adalah pendidikan, ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan penegakan hukum. Slide berikutnya yaitu intoleransi di sekolah, di mana beberapa tahun kebelakang terjadi kasus intoleransi di dunia pendidikan. Di antaranya, Februari 2014 terdapat aturan tidak mengenakan hijab di SMP 1 Singaraja dan SMA 2 Denpasar, Bali. Maret 2018, SMA 8 Yogyakarta mewajibkan siswa kelas 10 ikut kemah pramuka pada perayaan Hari Paskah. Guru agama Kristen dan Katolik protes ke kepala sekolah tapi tidak direspons. Setelah ada desakan dari pihak luar, sekolah baru mengubah jadwal. Pada Juni 2019, surat edaran kewajiban menggunakan pakaian seragam muslim bagi siswa di SD Negeri Karangtengah 3 Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi kontroversi. Januari 2020, seorang siswa aktivis Rohis SMA 1 Gemolong, Sragen, Jawa Tengah, merundung seorang siswi karena tidak mengenakan hijab. Akhirnya, siswi tersebut pindah sekolah ke kota lain. Kemudian Oktober 2020, seorang guru di SMA 58 Jakarta Timur melarang siswanya memilih calon non-muslim saat pemilihan ketua OSIS. Nah, tindakan ini diketahui setelah tangkapan layar percakapannya beredar di media sosial. Januari 2021, seorang siswi non-muslim di SMK 2 Padang, Sumatera Barat mengaku mendapat paksaan dari pihak sekolah untuk mengenakan hijab. Pihak sekolah mengklaim mayoritas siswi non-muslim mengenakan kerudung tanpa paksaan. Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, berarti memiliki makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bertingkah laku, baik di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelangsungan hidup bangsa dan negara menuntut kita
untuk mengamalkan dan mempertahankan eksistensi nilai-nilai Pancasila agar tetap terjaga. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus diupayakan agar tidak menimbulkan perpecahan yang akan merugikan setiap orang atau bahkan negara. Pancasila tidak dapat dijalankan secara terpisah, karena Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu nilai dengan nilai lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan, artinya warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk keyakinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, nilai kemanusiaan berarti manusia memiliki derajat yang sama, baik di mata hukum, negara, maupun di mata Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, nilai persatuan, artinya seluruh warga negara Indonesia yang memiliki berbagai macam keragaman, tetapi tetap bersatu untuk mencintai Indonesia dan menghindari perbedaan. Yang keempat, nilai kerakyatan artinya Indonesia bersatu dalam menjalankan sistem pemerintahan, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kelima, nilai keadilan artinya semua masyarakat Indonesia wajib menghargai setiap perbedaan yang ada di Indonesia, karena setiap masyarakat Indonesia memiliki kedudukan dan dalam memperoleh keadilan yang sama di mata hukum. Namun, berdasarkan permasalahan yang ada saat ini, terjadi pelencengan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi tidak dapat dicegah dan ini akan terus terjadi dan akan terus berkembang. Maka kita pun harus berkembang, tetapi kita sebagai masyarakat yang cerdas harus dapat memilah mana yang memiliki dampak positif dan mana yang memiliki dampak negatif. Tahun toleransi. Tahun 2022 dicanangkan sebagai tahun toleransi oleh pemerintah yang disponsori oleh Kementerian Agama. Berdasarkan pengalaman dan fakta bahwa Indonesia dipandang bisa menjadi teladan dalam praktik toleransi. Banyak negara dan pihak ingin belajar dari Indonesia. Contohnya, Majelis Hukama Al-Muslimin, sebuah organisasi ulama Islam dunia yang berbasis di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang menyatakan ingin belajar dari Indonesia tentang toleransi. Oleh karena itu, Indonesia berpeluang menjadi barometer toleransi dunia. Best practice tentang toleransi di Indonesia harus digaungkan agar dipahami dunia. Tentu, semua itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah akan bersinergi dengan stakeholder, termasuk ormas keagamaan. Tidak hanya Islam, tapi semua agama. Sehingga, pencanangan Tahun Toleransi 2022 merupakan momentum penting untuk konsolidasi budaya dan merekatkan serta menguatkan kembali pentingnya toleransi di negara kita. Apalagi salah satu dari 4 indikator penguatan moderasi beragama yang menjadi program prioritas dalam RPJMN 2020-2024 adalah toleransi. 3 lainnya yaitu anti kekerasan, wawasan kebangsaan, dan ramah tradisi. Kesimpulan, dapat disimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu ditanamkan dan dijalankan di setiap kehidupan sehari-hari agar terwujud sikap toleransi dan menghargai setiap perbedaan. Perbedaan bukanlah sesuatu kejahatan, tetapi perbedaan merupakan bagian dari keberagaman negara Indonesia. Saran bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu diupayakan untuk memperkuat kurikulum pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai penghargaan terhadap keragaman budaya, etnis, suku, dan agama, agar tidak terjadi lagi kasus bullying di lingkungan sekolah. Dan bagi kita semua harus meningkatkan rasa nasionalisme agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.